Guys, kita akui kerana Indonesia adalah negara yang terkuat di Asia Tenggara, iaitu dengan militernya ataupun alutsistanya. Dengan itu, Indonesia mengatakan tanpa bantuan Amerika Syarikat dan Rusia pun Indonesia akan tetap menjadi negara superpower. Indonesia yang berkata begitu, dia memang tidak memerlukan pun Rusia ataupun daripada negara mana-mana pun untuk dia menjadi lebih kuat, kerana Indonesia sendiri memang sudah terbukti sangat kuat alutsistanya. So, bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Bro Zul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesihatan dan umur yang panjang. Okey, hari ini saya hendak mentionkan satu lagi video daripada channel, iaitu Bagi-Bagi. Anda boleh pergi ke channel Bagi-Bagi, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng tanda sokongan anda kepada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa guys. So, tajuk yang kita mahu reactionkan adalah tanpa bantuan Amerika Syarikat dan Rusia pun Indonesia akan tetap menjadi negara superpower. Itulah yang seperti dikatakan oleh Bagi-Bagi di dalam channelnya. So, tanpa basa-basi dan tanpa berlengah lagi, mari kita sama-sama tonton Direction bersama dengan Bro Zul Channel. Mari. Bagi-Bagi. Halo sahabat Bagi-Bagi, ramainya penghuni jagat militer atas. Indonesia. Apa kabar? Di balik Kabar kekuatan baik. tempur yang dihadang oleh Amerika, Indonesia akan menjadi negara kuat di Asia Tenggara yang sesungguhnya, walaupun tanpa bantuan mereka, Amerika dan Rusia. Kekuatan suatu negara tidak berdasarkan alutsista saja atau kekuatan militer, tetapi berdasarkan kekuatan ekonomi, hubungan antar negara, serta menggerakkan fungsi kekuatan Lemhanas. Sahabat Bagi-Bagi, pada waktu itu kita telah membahas video tentang peran politik luar negeri kita. Kali ini kita akan membahas kekuatan negara Indonesia dari dalam, di mana kekuatan strategis kepulauan serta kultur negara ini akan menjadi kelemahan atau kekuatan besar, dan yang akan menentukan adalah pemimpin serta rakyatnya. Oleh karena itu, mari kita bahas 5 hal kekuatan Indonesia yang belum terbangkitkan dari dalam. Tetapi sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya, serta share video ini ke dunia. Nomor 1, yaitu keanekaragaman suku dan budaya Indonesia yang bisa dijadikan kekuatan atau kelemahan yang menghancurkan. Sahabat Bagi-Bagi, keanekaragaman suku dan budaya di Indonesia adalah kelebihan serta menjadi simbol Indonesia di dunia. Dari situ muncullah berbagai ragam kuliner, tarian adat, serta budaya yang berbeda karakteristiknya dan membuat Indonesia penuh warna di mata dunia. Benar. Dengan berbagai suku bangsa yang ada, Indonesia menjadi dunia kecil yang tersendiri. Dengan banyaknya hal yang ada di tubuh Nusantara, Indonesia menjadi negara yang majemuk. Kita tidak butuh kebahagiaan dari negara lain. Semua yang bagus dan yang enak sudah ada di negeri kita. Lihat saja, kuliner kita yang memanjakan lidah. Mau cari model apapun sudah ada di bangsa ini. Sangat berbeda dengan asing dan asing yang monoton. Mereka perlu invasi ke dunia luar untuk memperoleh banyak hal. Bila dahulu dengan menjajah rempah-rempah, kini dengan wisata dan perdagangan. Betul. Tapi apakah kita tahu sahabat Bagi-Bagi? Kelebihan keanekaragaman bangsa kita kini mulai dilirik dan dimanfaatkan oleh asing dan asing. Perbedaan terkadang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi kekuatan, di sisi lain menjadi perpecahan. Lihat saja akhir-akhir ini, banyak sekali pertikaian-pertikaian antar suku di daerah, mudah sekali mematik keributan. Setiap perpecahan ini yang sedang dirancang asing untuk membagi-bagi Indonesia. Apakah Indonesia siap bila program propaganda asing masuk ke Indonesia? Kesukuan sangat rentan dijadikan perpecahan. Bila kita tidak diikat dengan kebinekaan ini, akan menjadi senjata mematikan di tubuh NKRI kita. Maka, obat dari persatuan harus ditingkatkan lagi dosisnya.
Bila di mana asing dianggap sebagai celah memisah-misahkan Indonesia, maka bila bersatu, kita akan membuat asing semakin sulit membaca strategi dan rencana kita, di mana asing harus merancang satu-satu setiap daerah dan suku agar dapat melakukan pemetaan dan rencana menaklukkan Indonesia. Tentu saja ini akan merepotkan mereka, karena setiap daerah berbeda lagi cara menaklukkannya, dan berbeda pula kekuatan satrianya. Cakep banget tuh jurus. Jurus apa namanya? Ya. Maka strategi mereka pasti sama, mengadu domba antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Ingatkah kalian, kemerdekaan Indonesia hanya bisa dilakukan dengan mengesampingkan perlawanan kedaerahan di negeri ini? Kita tahu guys, memang Indonesia memang berbagai suku. So di situ bila berbagai suku, jadi di situlah ramainya rakyat-rakyat Indonesia. Di situlah kekuatan yang ada pada negara Indonesia. Tidak kita boleh nafikan lagi dah. Memang di situlah kekuatannya daripada ramainya rakyatnya, sukunya, itulah. Barulah para penjajah bisa pergi dari Indonesia setelah Indonesia bersatu melakukan perlawanan secara nasionalisme. Sahabat bagi-bagi, cara divide et impera atau adu domba belakangan ini mulai dicoba asing lagi. Kita harus berpikir kritis sebagai bangsa, karena kurun waktu belakangan ini banyak sekali kerusuhan-kerusuhan di negeri ini yang terjadi, dan hal ini dilakukan secara masif. Begitu mudahnya rakyat Indonesia terlibat konflik. Apa masalahnya? Bila kita telaah secara mendalam, masalah perbedaan adalah garis besarnya saja. Tetapi fundamentalisnya berdasarkan ekonomi yang terjadi di masyarakat, di mana bila seseorang rendah taraf hidupnya, maka rentan pula emosinya. Betul. Tentu, ini tugas seorang pemimpin negara dalam memecahkan masalah ekonomi. Apalagi pasca merebaknya pandemi ini, memporak-porandakan seisi dunia. Ini barang tentu harus kita cermati sebagai pandangan yang kritis. Terkadang banyak elit dunia suka bermain di air yang keruh dan mengambil kesempatan untuk kembali menguasai Indonesia. Oleh karena itu, sahabat bagi-bagi, selagi menunggu figur yang kuat memimpin bangsa ini yang juga akan kita bahas di video berikutnya, langkah terbijak bangsa dan rakyatnya adalah menanamkan dalam hati bahwa semua yang bernaung di Republik Indonesia adalah satu darah dan satu keluarga. Jangan termakan video-video singkat tentang perpecahan. Jangan termakan postingan-postingan para buzzer atas kebencian. Ingat, apapun suku dan agamanya, kita masih satu bangsa. Satu disakiti, yang lain ikut merasakan. Betul. So, okay guys, kita dah reaction tadi daripada channel Bagi-Bagi. Jangan lupa pergi ke channel Bagi-Bagi guys. Tajuk yang kita reactionkan tadi adalah tanpa bantuan Amerika Syarikat dan Rusia pun, Indonesia akan tetap menjadi negara superpower. Walaupun tanpa bantuan Rusia ataupun Amerika Syarikat di belakang Indonesia, tetapi Indonesia kita boleh katakan unggul ataupun boleh katakan hebat di dalam Asia Tenggara ini. Kerana itu dia dinobatkan sebagai adalah salah satu negara yang terkuat alutsistanya, iaitu di Asia Tenggara, iaitu Indonesia guys. Kerana apa guys? Di Indonesia mempunyai keanekaragaman suku dan budaya Indonesia. Apabila ramai suku yang ada di Indonesia, maka ramai ragam ataupun banyak ragam yang kita boleh lihat di Indonesia. Tetapi semuanya mereka sangat bersatu hati dan sangat patriotik dan sangat membela negara sendiri untuk mempertahankan daripada dimasuki musuh ataupun dicoboh oleh musuh. Itulah yang seperti dikatakan oleh Bagi-Bagi channel. Satu yang dijentik ataupun sakit, yang lain pun akan pasti merasa kesakitannya. Maka di situ rakyat Indonesia akan bersatu hati dan akan bersatu untuk sama-sama memajukan negara, untuk sama-sama mempertahankan negara. Itu hebatnya rakyat Indonesia. Memang saya sangat kagum dengan rakyat Indonesia guys. Kita tahu rakyat Indonesia mempunyai 300 juta jiwa ataupun 300 juta orang yang ada di Indonesia, dan di situ kita tengok betapa ramainya rakyat Indonesia yang begitu patriotik, dan kita tengok dengan ramai itu juga mereka sanggup mati untuk negara mereka. Itulah kehebatan rakyat Indonesia yang saya sangat kagumi. Jadi apa yang boleh saya simpulkan di dalam reaction kita ini tadi adalah
Jadilah seperti rakyat Indonesia dan contohilah rakyat Indonesia bagaimana mereka mencintai negara mereka. Itu yang terbaiknya guys. Okey guys, sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel tanpa sokongan anda ke dalam Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada saya. Jaga diri anda, keluarga anda, terutamanya anak dan isteri anda. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.